Shalom, selamat hari Minggu. Puji syukur, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang sangat dahsyat bagi kita. Jika hari ini kita boleh masuk dalam hadirat-Nya, semuanya karena kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa kita aman dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan adalah sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, amen. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktuku susah, waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya Yesus, hanya Engkau yang menghibur hati kami Tuhan. Engkau sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami selalu percaya padamu Tuhan, karena Engkaulah sumber kebenaran kami Tuhan. Yesus, Kau kebenaran kami Tuhan. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, kami mau hidup bagimu Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan hati kami. Apapun tidak akan menggantikan Tuhan Engkau dari hati kami. Kami akan selalu merindukan Engkau, merindukan pelataran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang
yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menggantikanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus, amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Dunia tak bisa menggantikan-Mu. Haleluya Yesus, pujian bagi-Mu Yesusku. Hati kami menyembah-Mu, mata kami memandang-Mu. Kau kebenaran kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, Kau Allah kami, Kau Tuhan kami yang hidup yang benar. Oh, Kaulah keselamatan kami. Haleluya Yesus, Kaulah Allah kami Tuhan. Kaulah sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau sahabat kami yang selalu ada bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan penghiburan kepada kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hati kami mau menyembah-Mu. Hati kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami, mata kami mau memandang-Mu Tuhan. Karena Engkaulah kebenaran kami. Engkaulah kebenaran yang sejati Tuhan. Dan biarlah sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami mau senantiasa menyembah-Mu. Kami mau senantiasa memuliakan Engkau. Kami mau senantiasa mengagungkan Engkau. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa Tuhan merindukan pelataran-Mu Tuhan. Karena kalau kami mau hidup Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus. Dunia tak bisa Tuhan menggantikan kami dari kasih-Mu. Kasih-Mu yang sempurna menyembuhkan kami. Kasih-Mu yang sempurna menguatkan kami. Kasih-Mu yang sempurna memulihkan kami. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan mengampuni kami. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan mengajarkan kepada kami tentang kebenaran-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami juga merindukan akan kebenaran firman-Mu. Kami merindukan lawatan firman-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena firman-Mu lah yang menguatkan kami. Karena firman-Mu lah yang menghibur kami. Karena firman-Mu lah yang menopang kami. Karena firman-Mu lah yang menunjukkan jalan-jalan kepada kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami dengan bahasa yang sederhana Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan. Yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menyingkapkan isi hati-Mu kepada hamba-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menguatkan kami. Boleh memerdekakan kami. Boleh memulihkan kami. Boleh Tuhan menopang kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita semua sedang dibawa Tuhan pada banyak hal. Dan izinkan saya pada hari ini berbicara tentang takut akan Tuhan. Tujuan daripada saya berbicara ini adalah supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mengenal Tuhan. Sehingga pengenalan yang benar akan menghasilkan satu sikap tindakan yang sungguh benar dalam mengenal Tuhan. Dan kemudian menjadikan kita pribadi-pribadi yang sangat hormat, takut akan Tuhan. Nah, mari sama-sama buka dengan saya dalam Mazmur pasal Amsal pasal pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Amsal pertama ayat ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara kekasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan itu mengandung pengertian adalah hormat sama Tuhan, segan sama Tuhan. Lalu kalau saudara baca berikutnya, permulaan itu diambil dari kata yang namanya reisit. Reisit itu artinya adalah hasil pertama, awal yang terbaik, buah pertama, dan bagian yang terutama. Jadi permulaan itu mengandung pengertian hasil yang terbaik, hasil pertama atau buah pertama, dan buah pertama awal yang terbaik, dan bagian yang terutama. Sedangkan kalau saudara memperhatikan kata menghina, itu mengandung pengertian bahwa meremehkan atau enggan, tidak mau. Ya. Dan terakhir adalah didikan. Itu didikan diambil dari kata mousal. Mousal itu artinya adalah pengajaran, teguran, peringatan, aturan-aturan atau hukum. Jadi kalau misalnya saya gambarkan keseluruhan dari ayat ini, pengertiannya begini adalah kita bisa hormat sama Tuhan. Kalau saudara hormat sama Tuhan, segan sama Tuhan, maka hal pertama yang akan saudara lakukan adalah yaitu saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang mengerjakan
yang terbaik dalam hal yaitu pengenalan. Pengenalan kepada apa? Pengenalan kepada hikmat. Pengenalan kepada apa? Pengenalan kepada didikan. Tetapi orang bodoh itu akan menghina, menganggap enteng, menganggap remeh satu hikmat atau didikan. Sekali lagi. Jadi ayat ini sedang berbicara begini. Kalau kita hormat sama Tuhan, segan sama Tuhan, menghargai Tuhan, maka itu adalah satu langkah awal yang terbaik, buah yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk apa? Untuk bisa mengerti tentang hikmat dan didikan. Mengerti tentang hikmat, pengajaran-pengajaran atau hukum-hukum dan teguran-teguran Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya hidup kita baik. Sebab saya tadi menyampaikan bahwa orang yang mengenal Tuhan dengan benar itu akan menghasilkan pribadi-pribadi yang hormat dan respek kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia kenal Tuhan dengan benar. Dia tahu Tuhan dengan benar. Tahu Tuhan dengan benar. Lalu kemudian menghayati Tuhan dalam hidupnya. Itu membuat dia menjadi hormat. Kagum sama Tuhan. Nah, kalau begitu adalah dasarnya adalah dari takut akan Tuhan. Ya. Nah, kenapa kita harus takut sama Tuhan? Alasan yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Alkitab berkata dia menciptakan terang, dia menciptakan seluruh alam semesta ini dalam Kejadian pasal pertama. Lalu kemudian dia menciptakan manusia. Dia yang membuat kehidupan. Dan kehidupan bersumber daripada dia. Dan kehidupan juga dialah yang mengambilnya dari dia dan kembali kepada dia. Makanya kita wajib hormat dan takut sama Tuhan. Alasan yang kedua, kenapa kita hormat? Karena dia adalah penyelamat hidup kita. Roma pasal 8 ayat 32 dia bilang begini, dia mengaruniakan segala sesuatu, dia telah menyelamatkan kita lalu mengaruniakan segala sesuatu. Hal yang paling utama dalam hidup kita yang kita butuhkan adalah kita diselamatkan oleh Tuhan. Sebab kita tidak bisa membayar dosa, kita tidak bisa menebus dosa, kita tidak bisa keluar dari lumpur dosa. Kita butuh Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Nah, kalau Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, dan itu yang paling utama, maka kalau namanya penjagaan, perlindungan, kasih setia, rahmat Tuhan, itu akan dia berikan lagi sama kita. Karena apa? Yang utama itu dia sudah kasih. Masakan yang lain dia tidak berikan. Makanya Roma pasal 8 ayat 32 berkata, segala sesuatu dikaruniakan kepada kita. Kenapa? Sebab dia adalah Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga adalah perintahnya. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena perintahnya, ajarannya. Apa ajarannya? Ajarannya itu adalah supaya membuat kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Nah, untuk bisa tahu kita takut akan Tuhan, maka ajarannya adalah kita harus benci kesombongan, benci kecongkakan, benci tingkah laku yang jahat, benci mulut yang penuh tipu daya. Itu Bapak Ibu bisa baca dalam Amsal pasal 8 ayat 31. Jadi ada 3 hal kenapa kita harus menjadi takut akan Tuhan. Nah, saudara kekasih, kalau begitu apa sikap kita dalam kita supaya takut akan Tuhan? Sikap kita adalah kenalilah Tuhan dengan benar. Saya tadi katakan pengenalan yang benar akan menghasilkan sikap yang benar, cara hidup yang benar, lalu kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang hormat sama Tuhan itu karena kita kenal dengan benar. Kita tahu dengan pasti, kita hormat dia penuh dengan kesadaran, kita hormat dia dengan penuh pengertian, kita hormat dia karena kita sungguh keluar dari hati kita yang paling dalam, karena kita mengasihi dia. Saudara kekasih dalam Tuhan, Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, bahwa
Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Salah satu contoh bangsa Israel adalah contoh terbaik. Mereka tidak kenal Tuhan dengan benar. Sehingga mereka menjadi orang yang tidak takut sama Tuhan. Mereka dianggap Tuhan pemberontak. Mereka dianggap Tuhan menghina dia. Saudara, kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Maleaki, itu sangat jelas disampaikan. Itu sampai ada 6 kali Tuhan menjelaskan di mana bangsa Israel itu benar-benar tidak takut akan Tuhan. Yang pertama adalah begini. Kalau Bapak Ibu baca dalam ayat Maleaki 1 ayat 2 itu disebutkan begini. Mereka sampai bertanya, bagaimana engkau mengasihi kami? Padahal jelas-jelas mereka udah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jelas-jelas mereka mendapatkan pengasihan Tuhan. Jelas-jelas mereka dikasihi oleh Tuhan. Sejarah mencatat perjalanan bangsa Israel dari keluar dari Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan. Sejarah mencatat bagaimana ketika mereka berontak sama Tuhan, Tuhan tetap ampuni mereka. Sejarah juga mencatat ketika mereka keluar dari pembuangan Babel karena pemberontakan mereka. Mereka melihat dengan jelas bagaimana tangan Tuhan yang ajaib menolong. Tapi mereka masih meragukan dan bertanya, bagaimana engkau mengasihi kami? Saudara, yang kedua, dia bilang begini. Kalau saudara baca dalam Maleaki 1 ayat 6 dan 7, itu dia bilang begini, bagaimana kami menghina namamu? Bagaimana kami mencemarkan namamu? Saudara, perbuatan mereka dalam Maleaki menyebutkan, itu bukan cuma hanya jemaat, tapi sampai ke level pemimpin, sampai ke level daripada para imam. Mereka mencemarkan nama Tuhan. Mereka menghina segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Makanya Allah sangat membenci. Allah sangat berkata, bagaimana mungkin kamu mencemarkan namaku? Bagaimana mungkin kamu menghina namaku? Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu baca, maka mereka berkata begini, mereka merasa seperti bahwa mereka sudah benar melakukan. Sampai akhirnya Tuhan marah. Dan mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu seakan-akan seperti kayak Tuhan itu minta-minta sama mereka. Makanya mereka berkata begini, oleh karena apa engkau tidak menerima persembahan kami? Mereka seperti merasa bahwa mereka sudah kasih Tuhan, kewajiban Tuhan itu memberkati mereka. Mereka sudah kasih Tuhan, Tuhan tidak boleh banyak bicara sama kami, ngatur hidup kami. Dan biarlah kami yang mengatur hidup kami, mau kami sendiri. Itu yang Tuhan benci. Dan hal yang paling Tuhan marah, saudara, Bapak Ibu bisa buka dalam Maleaki pasal yang ke-3, ayat 13 sampai ke-14. Maleaki pasal 3, ayat 13 sampai 14. Ini sampai yang Tuhan marah. Tuhan bilang begini, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan mendengarkannya, sebab kita peringatan ditulis di hadapannya bagi orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saudara kekasih dalam Tuhan, mereka saking tidak takutnya sama Tuhan, mereka sampai Tuhan ngomongin, bicaramu kurang ajar. Kalau sampai ada seorang yang betul-betul baik, sabar, lalu kemudian orang itu sampai ngomong, kamu kurang ngajar ngomong. Itu berarti sudah keterlaluan. Ini yang ngomong Tuhan. Tuhan yang ngomong sama bangsa Israel. Bicaramu kurang ajar. Saudara, kenapa kurang ajar?
Karena mereka nganggap, bahasa saya sehari-hari, percuma kami beribadah, percuma kami jaga hati yang benar, percuma kami melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Karena Tuhan tidak mengerjakan seperti mau kami. Padahal kalau jujur harusnya begini. Kita takut Tuhan, kita kenal Tuhan, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, pengenalan kita yang terbaik kepada Tuhan. Langkah pertama kita yaitu kita takut Tuhan. Kemudian kita mengenal jalan-jalan Tuhan. Dari mengenal jalan-jalan Tuhan, dari cara-cara Tuhan menolong hidup kita, akhirnya kita punya pengalaman siapa Tuhan yang menolong kita. Siapa Tuhan yang berdiri di depan kita. Siapa Tuhan yang menuntun hidup kita di depan. Nah, dengan cara begitu, saudara kekasih dalam Tuhan, harusnya kita tambah hormat dan segan. Dan kemudian kita melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Hidup dalam takut akan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Menjaga hati dengan benar. Tapi karena bangsa Israel tidak kenal Tuhan dengan benar, membuat mereka berani menghina Tuhan. Berani membelakangi Tuhan. Berani ngomong yang tidak-tidak tentang Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya. Yuk, mari kita takut akan Tuhan. Tidak perlu saudara bandingkan dengan orang lain. Tapi saudara sendiri yang harus memulai takutlah akan Tuhan. Dari mana caranya kita takut akan Tuhan? Kenali Tuhanmu. Bagaimana caranya kita mengenali Tuhan kita? Dengan kita mengerti bahwa takut akan Tuhan langkah pertama kita. Takut akan Tuhan adalah buah pengetahuan pertama kita. Hasil pertama kita. Dan takut akan Tuhan bagian yang terutama dalam kita mengenal Tuhan berikutnya, selanjutnya. Sehingga kita mengerti hikmat dan didikan Tuhan. Hikmat itu ada daripada Dia, sebab bersumber daripada Dia. Hikmat itu di atas daripada pemikiran rata-rata. Di atas daripada pemikiran segala manusia. Sebab hikmat sumbernya daripada Tuhan. Dengan kita takut Tuhan, kita akan hidup melakukan perintah Tuhan, mengerjakan perintah Tuhan, lalu mengikuti aturan dan hukum Tuhan, mendengarkan teguran-teguran Tuhan, dan kemudian kita menyimpan dalam hati untuk apa? Supaya kita tidak berdosa. Hari ini biarlah firman Tuhan yang mengajar kepada kita untuk takut akan Tuhan itu tersimpan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, hamba-Mu terbatas dalam menguraikan, menyampaikan firman Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tetapi biarlah kami semua mengerti, memahami, menyadari bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan, awal langkah kami untuk melangkah pada langkah-langkah berikutnya. Langkah untuk kami belajar bersama Tuhan. Langkah untuk hidup di dalam Tuhan. Langkah untuk mengalami Tuhan lebih jauh. Langkah untuk kami mengikuti aturan dan hukum-hukum Tuhan. Langkah untuk kami juga bisa menerima segala teguran, nasihat Tuhan untuk memperbaiki hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami tidak mau melawan Tuhan. Sebab terlalu berat ketika kami melawan Tuhan. Dan kalau kami sudah lawan Tuhan, maka tidak ada siapapun yang bisa menolong. Sebab Tuhanlah di atas segala-galanya. Oleh karena itu, biarlah kami mau hormat sama Tuhan. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan biarlah sungguh-sungguh lewat pengenalan kami kepada Tuhan, hidup kami diubahkan dari hari ke hari.
Kalau Bapak Ibu berkata firman Tuhan itu untuk Bapak Ibu bolehkah mengangkat tangan di tempat, taruh tangan kiri Bapak Ibu sekalian. Bapa di surga, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu. Kalau hari-hari ini mereka sudah jauh dari Engkau. Mereka sudah meninggalkan Tuhan dan mereka melupakan Tuhan. Hari ini kami berdoa, biarlah ketika mereka memulai kembali, takut akan Engkau. Biarlah itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu langkah awal baru mereka di dalam Engkau. Sehingga Tuhan, mereka menyadari hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup mereka. Ampuni setiap dosa dan kesalahan mereka. Pegang tangan mereka, tuntun mereka, sertai mereka, bawa mereka dalam hikmat-Mu, dalam didikan-Mu Tuhan. Supaya apa? Mereka menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang sama seperti Engkau, yang merupakan tujuan akhir-Mu, supaya kami semua menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah materai firman ini ada dalam hidup mereka. Dimanapun mereka berada, mereka tidak takut, sebab mereka percaya ada Tuhan di depan mereka yang menuntun hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih, setia, anugerah, rahmat dan kebaikan Tuhan. Di akhir daripada program acara hari ini, pada ibadah kami Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati setiap suami istri yang ada. Tuhan memberkati setiap anak-anak juga. Kasih suami istri ikat dalam hidup mereka. Anak-anak juga berada dalam payung perlindungan daripada Tuhan melalui orang tua. Dan biarlah hubungan antara suami istri dengan anak-anak terjalin dengan kuat dan indah. Sehingga Tuhan, keluarga lepas keluarga akan mencerminkan Kristus dengan jemaatnya. Dan ini membuat mereka mengerti seperti inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau berkata, pada waktu sebelum kedatangan-Mu, Engkau akan memulihkan keluarga demi keluarga. Sehingga keluarga demi keluarga, setiap keluarga ada Tuhan. Setiap keluarga ada Tuhan. Dan ke setiap keluarga ada Tuhan, maka orang melihat sungguh terang itu bersinar. Terang itu bercahaya. Dan semakin terang. Sehingga bumi ini dipenuhi dengan terang dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu yang hari ini sakit, kami berkata oleh bilur Yesus mereka sembuh. Yang hari ini susah, mereka dihiburkan oleh Tuhan. Mereka dalam ekonomi yang hari ini, Tuhan karena kondisi mereka mungkin di PHK, karena keadaan ekonomi yang semakin susah, kami berdoa, cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Sebagaimana Tuhan memelihara burung di udara, Tuhan dadani bunga. Setiap kami yang takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara, lindungi. Bahkan mereka hidup dalam hidup kecukupan dari Engkau. Tuhan juga menolong bagi setiap saudara kami yang hari ini mengalami jalan buntu. Di jalan persimpangan mengalami kebingungan. Tunjukkan jalan itu, berdirilah di ujung jalan itu. Dan Engkau menunjukkan dan Engkau berdiri di depan mereka. Mengarahkan mereka pada jalan yang benar. Kami juga berdoa, mereka sudah mulai jauh daripada Tuhan. Bawa mereka kembali. Sebagaimana Engkau membuka hati untuk mereka. Biarlah mereka juga memberanikan diri menghampiri Engkau ya Tuhan. Dengan keberanian itu yang bukan dari kuat dan gagah mereka. Tapi roh yang menginsafkan itu juga yang bekerja di dalam hidup mereka. Menyadarkan mereka untuk mereka berbalik kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kota kami Balikpapan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Balikpapan masyarakatnya hidup dalam sehat. Masyarakat Balikpapan sehat dan semuanya terlindungi dalam pimpinan Tuhan. COVID akan berlalu, walaupun COVID ini, virus ini tidak bisa hilang. Tetapi tubuh daripada semua masyarakat Balikpapan sehat dan kuat. Karena Tuhan yang memberikan kesehatan itu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati presiden kami. Bahkan sampai yang ke bawah. Ekonomi di Indonesia akan bangkit. Ekonomi Indonesia akan semakin bertumbuh. Dan dunia akan melihat bahwa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Karena di Indonesia ada Engkau Yesus Tuhan yang jadi Raja.
Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu, siapkan hati Bapak Ibu untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berkat daripada Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.